Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri muskuloskeletal merupakan jenis nyeri yang paling banyak ditemui di pusat layanan kesehatan primer. Memilih pereda nyeri golongan NSAIDs bagi pasien cedera muskuloskeletal akut harus mempertimbangkan terapi yang kuat dan sekaligus dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien. Celecoxib dan diclofenac, kedua jenis terapi NSAIDs, sering dijumpai dan diresepkan untuk pasien nyeri. Namun, bagaimanakah membedakan keduanya untuk cedera muskuloskeletal? Seperti apa kasus yang pernah ditemui sejawat apoteker? Dan apa saja informasi yang harus diberikan oleh apoteker bagi pasien dengan NSAIDs? Marilah kita simak seminar online ke-55 Apoteker Berbagi Ilmu, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di hari Sabtu 5 September 2020 yang penuh keceriaan. Sejawat apoteker yang berbahagia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan PT Pfizer menyajikan dua materi yang sangat menarik, yaitu Selecting NSAID for Acute Patient, Difference of COX-2 Inhibitor versus Diclofenac, yang akan dibawakan oleh Apoteker Franciscus Cahyo Kristianto MPharm Clin, dan studi kasus interaktif apoteker, ekspektasi pasien untuk obat-obat pereda nyeri, yang akan dibawakan oleh Apoteker Hendra Herman, SPharm MSc. Sejawat apoteker, sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat apoteker wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya seminar online ke-55 akan segera dimulai. Marilah kita sambut Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sejawat semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama untuk refreshing knowledge kita, dan nanti juga akan ada beberapa latihan kasus ya. Dengan hari ini kita menghadirkan dua teman sejawat kita. Yang pertama nanti adalah Bapak Apoteker Franciscus Cahyo Kristianto MPharm Clinical yang akan menyampaikan tentang Selecting NSAID for Acute Pain, Difference of COX-2 Inhibitor versus Diclofenac. Kemudian nanti pemateri keduanya adalah Bapak Apoteker Hendra Herman SPharm MSc yang akan menyampaikan studi kasus interaktif apoteker. Ini terkait dengan ekspektasi pasien untuk obat-obatan pereda nyeri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita mulai kegiatan pada sore hari ini dengan harapan tentu saja akan meningkatkan
kemampuan kita semua sebagai seorang apoteker yang merupakan pembelajar sejati. Untuk yang pertama, nanti akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Fransiskus Cahyo Kristianto M. Famklin, saya panggilnya biasanya Pak Frans gitu ya. Tentang topik pertama adalah Selecting NSAID for Acute Pain, Difference of COX-2 Inhibitor versus Diclofenac. Tapi sebelumnya Pak Frans, saya tak membacakan dulu kurikulum vitae dari Pak Frans. Rasanya tidak lengkap kalau tidak mengenal kepada Pak Frans ini. Walaupun saya yakin semua teman-teman sejawat di Indonesia sudah lebih mengenal Pak Frans karena sejak lama beliau sangat aktif pada PPIAI. Pak Frans ini menamatkan sarjana sains, kemudian profesi apoteker serta magister farmasi klinisnya dari Universitas Surabaya. Saya sih pernah kenal Pak Frans tahun 1992 ya di Isma Farsi di Ubaya ya. Jadi kita sesama teman-teman Isma Farsi. Kemudian beliau juga pernah magang di Nottingham City Hospital di Inggris, disponsori oleh British Council. Begitu pula pada pelatihan Fundamentals and Clinical Pharmacy itu juga disponsori oleh British Council. Pekerjaan beliau tentu saja sudah lama ya di Ubaya mengajar sekitar 22 tahun, kemudian merintis layanan farmasi klinis dan informasi obat di rumah sakit selama 80 tahun, mendirikan 8 tahun. Berapa Pak? Lah aku manut ini tulisannya 8 tahun. 80 tahun. Oh, 80. Wah, padahal jauh lebih muda loh Pak Frans ini. Kemudian mendirikan dan mengelola apotek jaringan, begitu pula memberikan pelatihan kepada sangat banyak ya teman-teman apoteker di seluruh Indonesia mulai Aceh sampai dengan Papua, dan beliau juga adalah konsultan pelatihan SDM farmasi di jaringan apotek dan klinik. Kemudian organisasi ini sampai sekarang Pak Frans ini masih menjadi ketua bidang CPD dan perseptor di PPIAI dari 2018 sampai 2022. Jadi kepengurusan yang terbaru ini, kemudian sebelumnya juga sebagai ketua badan CPD di PPIAI 2014 sampai 2018, kemudian ketua cabang IAI Kota Surabaya 2010 sampai 2014, dan juga beliau adalah anggota KIVI pada bidang CPD. Monggo Pak Frans untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Ya, monggo. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Izinkan saya langsung membagikan materinya. Selamat sore para teman sejawat apoteker sekalian. Pada kali ini saya mendapat tugas untuk berbagi tentang bagaimana caranya memilih antiinflamasi. Otomatis kita sudah sering melayangkan obat-obat ini dengan begitu banyak pilihan, rentang produknya beraneka ragam, namun seringkali ya mungkin sampai hari ini kita masih bingung, kapan sih saya milih obat A, kapan saya milih obat B, apa yang saya pertimbangkan ketika saya harus memilih sebuah obat antiinflamasi tersebut untuk kondisi pasien. Apakah harus berdasarkan organ? Oh, kalau sakit gigi obatnya ini, kalau sakit nyeri pada saat menstruasi obatnya ini, oh, kalau nyeri sendi obatnya ini. Nah, jadi kadang-kadang saya masih mendengar seperti itu ketika berinteraksi dengan pejabat apoteker di daerah-daerah. So, kalau saya gusi bengkak obatnya ini, gitu ya. Perut obatnya. Nah, apakah begitu ataukah sebetulnya itu bisa dilakukan untuk semua, terus apa yang perlu dipertimbangkan? Ini yang kita coba nanti kita diskusikan hari ini bersama dengan Pak Herman dengan kasusnya, juga bisa memberikan tambahan manfaat atau refreshing lagi tentang bagaimana memilih NSAID. Memang kalau membicarakan nyeri itu memang sangat luas, ya. Dan kita membatasi pada saat ini untuk nyeri yang sifatnya akut. Dan itu pun saya lebih fokus lagi untuk mendiskusikan tentang perbedaan antara COX-2 inhibitor dan non-selective inhibitor. COX non-selective gitu ya. Nah, sasaran belajar yang